Selamat sore, Tiffal. Nah, oke, kedengeran suara sekarang. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung. Anda membaca dari putusan MK ini tidak ada lagi istilah presidensial threshold, hitung-hitungan politiknya bagaimana, terutama untuk partai-partai non-parlemen atau juga partai yang diistilahkan awam partai-partai kecil begitu yang tidak ada di parlemen begitu. Ya, saya kira ini jadi kabar yang cukup baik dan spektakuler ya bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentunya sejak lama sudah berharap betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menguntungkan seluruh rakyat Indonesia dan menguntungkan semua partai politik. Secara politik tentu partai-partai kelas menengah ke bawah termasuk partai politik yang non-parlemen diuntungkan karena secara prosedur partai-partai ini yang kelas menengah ke bawah dan non-parlemen mereka juga punya kesempatan untuk mencalonkan diri ya sebagai calon presiden dan wakil presiden di 2029 yang akan datang. Ini yang saya sebut sebagai kabar baik dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu artinya memang putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kehendak demokrasi, mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia, supaya di pemilu-pemilu yang akan datang, begitu banyak calon-calon anak-anak bangsa yang potensial untuk menjadi pemimpin, punya kesempatan yang sama untuk bertanding. Jadi saya kira di situ memang substansinya Mas Tifal. Dan Oke. putusan semacam ini sebenarnya sejak lama ditunggu dan kita sangat layak untuk mengapresiasi kepada pihak-pihak kelompok aktivis dan pegiat demokrasi yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mengadakan judicial review, menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ditolak, dibatalkan, ditolak, dibatalkan. Dan pada hari ini, kemudian di awal tahun 2025, tentu ini menjadi kado yang sangat indah karena kita bisa melihat ke depan pastinya akan begitu banyak putra-putri terbaik bangsa Indonesia punya kesempatan yang sama bertanding maju pilpres untuk memenangkan pertarungan ya menjadi orang penting di negara kita. Saya kira di situ substansinya. Oke bahwa semua pihak, semua partai tanpa terkecuali punya kesempatan untuk mencalonkan capres-cawapresnya. Tapi kan politik juga berhubungan dengan negosiasi dan meningkatkan nilai tawar agar publik pun juga menaruh atensi kepada mereka. Apakah ini tidak akan jadi tantangan tersendiri, Mas? Ya, dalam konteks itulah sebenarnya ini kan semacam tantangan bagi semua partai politik yang ikut pemilu karena mereka ini selama ini kan selalu mengatakan dihalang-halangi oleh ambang batas presiden, dihalang-halangi oleh threshold. Setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, partai-partai yang ikut pemilu, khususnya kelas menengah ke bawah, termasuk non-parlemen, bagi mereka nggak ada cerita lagi untuk tidak punya jagoan di Pilpres, Mas. Itu artinya apa? 5 tahun yang akan datang ini adalah challenge sebenarnya bagi partai-partai untuk memunculkan siapa figur-figur calon-calon internal dari partai itu yang dipersiapkan untuk maju di Pilpres.